Oke, selamat sore semuanya. Mohon izin untuk lepas masker dulu ya. Sebenarnya bukan Bapak lagi nih, kayaknya kok Seperti itu ya. Oke, perkenalkan. Saya tim admisi, bagian penerimaan mahasiswa baru dan bagian penerimaan kunjungan plus bagian promosi. Saya di sini Pak Iksan dan di sebelah kanan saya ada Mas Girit. Kenapa saya panggil Mas? Karena dia belum nikah, makanya saya panggil Mas gitu kan. Kasihan kalau saya kan panggil Bapak, dia tambah tua nanti ya seperti itu. Kalau Bapak Iksan memang udah menikah, udah punya anak seperti itu. Dan sebelumnya saya akan menyapa adik-adik sekalian. Kira-kira siapa yang pengen masuk ke ITS? Siapa yang kepengen kuliah di ITS? Coba acungkan tangan. Satu, Mas Girit, tolong dicatat namanya. Besok ke booth akan ada hadiah menarik. Bisa milih sendiri. Mas Girit, dicatat namanya. Satu orang ya, enggak apa-apa. Itu yang kepengen keterima di ITS. Mudah-mudahan nanti setelah Pak Iksan presentasi, nanti banyak yang tertarik pengen masuk di ITS. Karena di ITS itu hampir sama dengan Semarang, cuacanya juga sama seperti itu ya. Jadi nggak dingin tapi ya sama-sama hangat Pak, seperti itu. Mas Girit ada 2, tolong dicatat. Saya kasih kuis lagi ya. Kali ini kuisnya berhadiah kaos polo. Ya. Cepet-cepetan ya. Kira-kira ITS tahun ini ulang tahun yang keberapa? 10 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Kita sudah menemukan. Sekitar 60 tahunan. Kalau sekitar masih salah ya, sekitar ya. Terus saya melihat Masnya. 15. 15 tahun malah salah. 1 kali lagi. Ya, yang offline udah saya batalkan nih Pak, bisa Pak. 1 kali lagi. 65. 65 salah. Ya. Pak, ini banyak yang maju, yang ngajukan tangan banyak sekali. Coba Masnya karena udah nggak jawab salah, kita lewati. Coba Mas yang ini. 62. Oke. Sini Mas. Ya. Ini jadi kaos t-shirt polo, pas mungkin ukurannya. Didapatkan untuk Mas siapa? Mas Samuel, boleh dicatat. Besok diambil di booth. Sebenarnya tadi mau dibawa ke sini, karena kita suruh presentasi dulu, akhirnya ada di mobil semuanya. Jadi besok bisa diambil. Ya. Oke, selamat ya Mas Manuel. Besok tak tunggu di booth. Foto dulu. Oke, kalau ini untuk yang offline ya Pak ya. Sekarang saya pengen yang online ya. Kalau Mas Samuel sudah bilang ITS berulang tahun yang ke-62 tahun, berarti ITS berdiri tahun berapa? Khusus yang online. Silakan yang online, resen. Ada nggak kira-kira tahun berapa ITS berdiri? Karena sudah disebut usia kita sudah 62 tahun. Halo, yang online udah dengar belum? Oke, Mbak Foni. Mbak Foni Lukmanto, coba disebutkan kira-kira tahun berapa ITS berdiri? 1960. Oke, Mas Girit, mohon dicatat ya.
Saya mamah dari Alvin, kelas 10F. Kelas 10F. Ya. Mbak Foni Lukmanto. Mamah dari Alvin, kelas 10F. Oh ini mamanya, nggak apa-apa. Iya, orang tua Nggak dari apa-apa, Bu. Alvin. Oke, mungkin besok kami tunggu di booth dan Ya. kita akan kasihkan juga t-shirt polo dari ITS. Terima Ya. kasih. Selamat sore. Oke. Ya, mudah-mudahan, tapi jangan khawatir. Besok datang ke booth-nya ITS masih banyak hadiah. Yang jelas seperti itu. Dan karena waktu kita hanya 30 menit presentasinya, Mas Girit, monggo untuk mempresentasikan apa yang sudah kami siapkan. Mudah-mudahan setelah presentasi ini, adik-adik semuanya banyak yang minat untuk datang ke ITS. Seperti itu. Silakan Mas Girit. Oke, selamat sore semuanya. Oke, semangat ya, walaupun sudah sore tapi tetap semangat. Di sini ada dari kelas berapa aja? Yang kelas 12 angkat tangan. Oke, yang kelas 11 angkat tangan. Yang kelas 10? Wah, ternyata jadi semua ada ya. Oke, nggak apa-apa, kita nanti belajar. Jadi yang dari kelas 10 bisa persiapan, yang kelas 12 harus lebih siap lagi. Kebetulan tadi sudah dijelaskan sama Pak Iksan. Kalau itu karena bapak-bapak manggilnya Pak, kalau saya dipanggil Mas saja kali ya. Panggil Mas Girit boleh. Jadi kebetulan karena kita dari admisi, jadi kalau teman-teman daftar kuliah, kalau misalnya daftarnya di ITS, nanti pasti ketemunya sama saya, Pak Iksan, dan juga tim dari admisi. Gitu. Jadi nanti teman-teman kalau pengen tahu detail tentang perkuliahan, tentang kuliah di ITS terutama ya nanti bisa ditanyakan. Kita hari ini bahas tentang sekilas jalur penerimaan di ITS. Oke, bisa next. Mas. Sebelumnya mungkin di sini ada yang sudah tahu, tapi juga ada yang masih belum tahu. ITS itu apa? ITS itu S-nya ternyata teman-teman, S-nya itu bukan Surabaya. S-nya adalah 10 November. Jadi kenapa kok namanya 10 November? Karena hari apa? Hari pahlawan. Nah, jadi gitu teman-teman. Jadi kalau ITS itu S-nya itu 10 November gitu. Tapi kalau teman-teman penasaran, kenapa kok S-nya bukan Surabaya? Nah, tapi kalau teman-teman cari Institut Teknologi Surabaya, ya ITS juga. Jadi ITS kita sudah mendaftarkan juga. Institut Teknologi Surabaya itu sebagai merek penyentuh ITS. Jadi kalau teman-teman pengen mendirikan perguruan tinggi gitu ya, nama Institut Teknologi Surabaya sudah nggak bisa, sudah kita booking gitu ya. Gitu. Oke, selanjutnya bisa di next, Mas. Nah, kalau teman-teman belum tahu lokasinya di mana, kita lokasinya ada di Surabaya. Kota terbesar nomor 2 se-Indonesia ya. Jadi kita ada 3 lokasi nih teman-teman. Yang pertama kampus Sukolilo, ini kampus utama, lumayan dekat sama pantai, sama kayak sini ya mungkin ya. Sini juga agak dekat sama pantai. Terus ini ada juga kampus Manyar, ini buat teman-teman yang nanti kuliah di Sarjana Terapan Teknik Sipil. Jadi nanti kalau teman-teman ngambil Teknik Sipil, yang untuk D4 nanti di kampus Manyar. Nah, kalau yang kampus Okraminoto ini untuk program Pasca Sarjana SIMT. Apa sih nanti kita jelaskan. Jadi kalau teman-teman nanti kuliah, kemungkinan besar di kampus Sukolilo. Bisa di next, Mas. Nah, kita teman-teman kalau ada yang sudah pernah ke ITS? Belum pernah? Oh, udah ada. Udah ada 1 orang. Tapi kalau ke Surabaya pasti hampir semua udah pernah ya? Ke Surabaya. Nah, jadi kalau di ITS kita itu punya branding. Kampus kita itu Smart Eco Campus, teman-teman. Jadi smart dan juga ecological friendly. Kampusnya rindang, sangat luas, 187 hektar. Mungkin salah satu PTN di Jawa, di Pulau Jawa yang salah satu yang paling luas. Dan di kota terbesar kedua di Indonesia. Masih rindang ya teman-teman ya? Oke, bisa di next. Suasana nanti kurang lebih kayak gini teman-teman kalau kuliah di ITS. Bisa next. Nah, kurang lebih nanti kayak gini. Banyak bunga-bunganya teman-teman. Oke, next. Tadi udah dijelaskan tentang tahun berapa sih ITS. Nah, ternyata ITS itu dari sejarahnya itu 1957. Itu tapi ITS masih namanya Perguruan Tinggi 10 November Surabaya. Atau Perguruan Tinggi Teknik gitu ya. Kemudian pada tahun 1960 kita baru berubah menjadi Institut Teknologi 10 November di Surabaya. Ada di Surabayanya.
Dan lambat laun sampai tahun 2015 kita jadi PTNBH. Tadi teman-teman mungkin sudah dengarkan dari kampus lain, apa sih bedanya PTNBH sama PTN yang biasa itu apa, nanti kita jelaskan. Dan pada tahun 2017 kita full PTNBH. Jadi kalau teman-teman mau tahu, mungkin yang kelas 10 masih awam gitu ya. Jadi nggak semua PTN itu sama teman-teman. Jadi kalau di PTN di Indonesia itu ada sekitar 16 perguruan tinggi saja yang sudah mendapatkan status PTN berbadan hukum ini gitu. Oke, selanjutnya bisa di next. Kita masuk. Nah, ini mungkin alasan teman-teman datang ke sini, betul ya? Terus kalau kita dengerin ITS itu emang kenapa sih Mas kok harus milih ITS? Next. Nah, ini teman-teman. Kalau teman-teman kuliah, biasanya teman-teman lihat akreditasinya, sertifikasinya, posisi rankingnya gitu. Betul nggak? Nah, kalau kita di ITS, kita perguruan tingginya kita sudah terakreditasi A. Tentu ya, udah PTNBH juga. Jadi artinya kalau teman-teman nanti cari kerja, entah itu terutama di Indonesia ya, mestinya lebih gampang gitu ya. Terus kita sudah terakreditasi dan sertifikasi internasional. Ada banyak, mungkin langsung next saja. Nah, terus kalau tadi sudah akreditasi, kita lanjut ke peringkatnya. Peringkatnya di ITS. Oke, ini menurut Times Higher Education. Nanti kita bahas lagi. Boleh next, Mas? Nah, ini teman-teman. Summary-nya. Jadi kalau di ITS, kita PTNBH terbaik periode 2019 dan 2021. Boleh minta tepuk tangannya? Oke, terima kasih. Dan kita posisi 1 di Indonesia dan 64 dunia untuk Times Higher Education Impact Rankings. Jadi apa sih itu? Jadi kalau perguruan tinggi, itu kita dilihat juga dari kebermanfaatannya. Teman-teman pernah dengar SDG kan ya? Sustainable Development Goals. Nah, itu gimana caranya perguruan tinggi itu memiliki impact buat itu. Nah, ITS itu sudah menduduki posisi pertama untuk itu. Oke, bisa next. Nah, kalau teman-teman mungkin kuliah di ITS mesti mikirnya kalau Institut Teknologi di mindsetnya apa sih? Teknik, bener ya? Jadi engineer, jadi scientist, ya bener juga, tapi juga nggak selalu gitu ya teman-teman. Kalau teman-teman di sini mau jadi wirausahawan, boleh banget loh. Teman-teman mau jadi wirausahawan tapi di bidang technopreneurship. Nah, di ITS juga ada namanya mata kuliah technopreneurship. Itu apa sih? Nanti kuliah dulu di ITS gitu ya. Jadi ada banyak ada banyak ini. Teman-teman mau jadi apa? Ada banyak yang bisa diikuti. Oke, bisa next, Mas. Aduh, ini kayak huruf Rusia gitu ya. Enggak. Jadi saya jelaskan saja ya. Jadi ini kalau di ITS namanya Institut Teknologi ya, namanya kampus teknologi ya, kita harus mengedepankan teknologi gitu. Nah, kalau di ITS kita sudah punya online platform. Jadi kalau teman-teman kuliah itu nanti teman-teman punya akses ke MyITS. MyITS ini bisa diakses melalui PC, desktop ataupun laptop ataupun dan juga gawai yang lain termasuk handphone. Itu nanti gunanya buat apa? Jadi kalau teman-teman absen, teman-teman ngambil FRS dan lain sebagainya, termasuk kalau teman-teman mau nyetak, ngeprint nih ya. Teman-teman kalau dari sini mungkin ngekos gitu ya, atau asrama atau apartemen gitu ya. Males ngeprintnya pakai aplikasi gitu bisa teman-teman. Oke, next. Nah, ini posisinya ITS. Jadi kalau dari peringkingan dunia, teman-teman pasti pernah dengar ya. Jadi ada QS, terus THE, dan juga Webometric. Nah, kalau posisinya ITS itu seperti ini teman-teman. Jadi posisinya masih oke lah ya, gitu ya. Dan kalau dilihat trennya, itu naik gitu ya. Semoga nanti tahun depan juga semakin baik. Oke, selanjutnya. Nah, ini untuk di keyword, ini sudah saya jelaskan tadi. Untuk aspek internasionalisasi, ITS itu juga di tahun ini yang data tahun 2022, ini ITS yang tertinggi untuk international student ratio. Jadi rasio mahasiswa internasionalnya itu tertinggi se-Indonesia. Gitu. Oke, next. Terus alasannya kenapa kok kuliah di ITS? Mungkin gini, jujur ya teman-teman kalau kuliah di Institut Teknologi, entah itu ITS atau ITB atau yang lain sebagainya, kepikirannya apa? Mesti teman-teman ada nggak yang kepikiran, wah takut nanti jangan-jangan kayak STM gitu. Ada yang kepikiran kayak gitu? Enggak. Bagus berarti mindsetnya. Jadi kalau di ITS, tapi karakternya ini teman-teman,
karakternya tuh terbukti bagus gitu. Ini diukur. Jadi kalau teman-teman nanti kuliah di ITS, ketika lulus nanti dilihat karakternya gimana sih, diterima di perusahaan seperti apa sih. Ternyata alumni ITS itu paling nggak punya 3 karakter utama ini, yaitu mandiri, etika yang baik, dan juga mental yang kuat. Ini yang biasanya dibutuhkan sama perusahaan. Karena itu kalau di ITS cari kerjanya relatif lebih mudah gitu ya. Oke, next. Nah, ini contoh-contohnya beberapa aja. Mungkin tadi di video profil yang teman-teman ada yang beberapa yang udah lihat. Kalau yang ini pasti udah kenal ya, Bu Risma. Ini juga alumni dari ITS. Ini Prof. Nuh. Prof. Nuh ini yang teman-teman dulu pakai K13, sekarang sudah kurikulum merdeka. Nah, K13 pencetusnya Prof. Nuh ini, dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya. Kalau tadi di bidang politik pemerintahan dan juga perusahaan, yang ini teman-teman yang kenal yang mana kira-kira? Cak Lontong. Nah, Cak Lontong ini juga alumni dari ITS, makanya guyonannya kelihatan pinter ya. Setuju ya? Oke, next. Nah, kalau teman-teman kuliah di ITS, saya kasih tahu ya, teman-teman kalau kuliah, ya, kuliah IPK 4, teman-teman nggak bakal bisa lulus kalau cuma kuliah aja. Jadi teman-teman walaupun 3,5 tahun IPK-nya 4, nggak bisa lulus kalau teman-teman nggak ikut kegiatan. Jadi di ITS itu ada banyak banget kegiatan, kita nyebutnya UKM, unit kegiatan mahasiswa, ada organisasi, keagamaan, seni, terserah teman-teman mau pilih yang mana, minimal 1. Jadi ini kayak ekskul kalau di sekolah kalian ya. Ekskulnya ada banyak. Ini belum termasuk tim riset. Tim riset itu apa nanti saya jelaskan. Next dulu aja ya. Nah, ini prestasinya teman-teman. Saya jelaskan satu-satu mungkin ya. Jadi yang ini itu untuk kontes robot Indonesia. Pernah dengar? Di sini ada yang tim robot? Ada nggak yang tim robotnya di sini? Nggak ada ya? Nah, ITS itu agak sedikit sombong nih ya, gitu ya. Kita lima kali berturut-turut juara umum kontes robot Indonesia. Dan kita mewakili Indonesia untuk di dunia, gitu teman-teman. Kemudian ada sapu angin. Sapu angin ini mobil hemat energi, makanya bentuknya kayak aneh gitu ya. Kayak bukan mobil gitu ya. Ini mobil hemat energi. Kemudian ada juga untuk ini RoboCup. Jadi dari KRI nanti ada beberapa yang ke RoboCup. ITS juga menjuarai, bahkan juara umumnya pernah kita. Kemudian ada Spectronics. Nah, Spectronics ini juga juara di Cem Ikar. Jadi mobil untuk riset, ini bukan mobil untuk yang dikendarai, yang chemical gitu. Selanjutnya, terus ini ada juga Ichiro, masih tim robot. Ini Bayu Caraka, ini robot terbang. Jadi kalau teman-teman suka elektronika, suka robotika, cocok banget kalau mau dites. Tapi kita juga ada prestasi yang lainnya, misalnya PSM. Di sini ada yang PSM, yang paduan suara, banyak pasti ya. Nah, PSM ITS juga oke prestasinya. Kemudian ini sapu angin yang tadi. Oke, next. Nah, jadi kesimpulannya apa sih teman-teman? Kalau di ITS, teman-teman dari mahasiswa baru, teman-teman bakal dilibatkan di riset. Jadi teman-teman di perguruan tinggi nggak cuma belajar aja, nanti teman-teman bisa gabung di tim-tim riset kayak tadi. Jadi penelitinya ini dari mahasiswa juga. Jadi mahasiswa itu dilibatkan. Terus teman-teman dapat kolaborasi riset. Nanti saya jelaskan kolaborasinya itu kayak gimana sih. Jadi ITS itu selalu berkolaborasi dan juga namanya kita kampus teknologi, kita pastinya harus berinovasi. Ini yang saya jelaskan tadi, mahasiswa terlibat. Next. Kalau tadi mahasiswanya sudah berprestasi, tentunya dosennya juga harus berprestasi dong ya. Nah, kita dosen perempuan ITS ini jadi Akademi Ilmuwan Muda Indonesia. Kemudian ini yang paling keren ya. Guru besar ITS masuk top 2% world ranking. Jadi world ranking scientist, kalau ilmuwan sedunia di ranking 2% paling atas itu ada guru besar dari ITS. Dan lain sebagainya, penghargaan-penghargaan. Next. Nah, ini tadi sudah ada juga. Teman-teman mungkin ada yang pernah tahu atau mungkin ada yang sudah pernah beli gitu ya. Gesits. Nah, Gesits motor listrik ini juga karya dari ITS. Jadi teman-teman dari dosen, mahasiswa terlibat untuk pembuatan Gesits ini. Ini yang sudah dihilirisasi. Jadi kalau teman-teman biasanya lihat di sosial media gitu ya, wah Indonesia itu kurang bangun ini, teknologinya canggih tapi nggak bisa memproduksi. Ternyata nggak juga, ternyata ITS membuktikan kita bisa kok.
bikin motor listrik dan diproduksi secara massal. Next. Nah, ini motor gesit yang terbaru desainnya. Sekalian promosi itu ya, teman-teman barangkali mau beli. Kemudian ini untuk kereta cepat. Nah, kereta cepat ini juga untuk yang Jakarta Surabaya, ini juga ada andilnya dari ITS. Next. Nah, kalau teman-teman lihat di berita LRT di Jabodebek, ini desain dari interior sama eksteriornya juga dari karya dari ITS. Gitu. Next. Nah, ini keren teman-teman. Jadi karena tadi sudah saya jelaskan ya, ITS kan luas banget, kurang lebih 180 hektar. Jadi kalau teman-teman jalan kaki kan capek. Kita punya ini teman-teman. Di kampus kita punya iCar. Jadi mobil ini nggak perlu pakai sopir. Jadi teman-teman yang nggak bisa nyopir tenang aja, bisa pakai aplikasi muter di area ITS. Jadi dipanggil pakai aplikasi. Keren ya? Oke, next. Kalau tadi udah mobil, karena kita negara maritim tentunya ITS juga punya kapal. Apalagi ITS ini diamanai sama negara buat fokus di bidang maritim. Pengembangan teknologi di bidang maritim itu kalau teman-teman ingat maritim, ingat ITS gitu ya. Jadi ini kapal sama kayak tadi, jadi ini autonomous. Makanya kita nyebutnya iBoat Intelligent Boat. Oke, next. Ini salah satu contoh kolaborasi riset. Jadi kalau di ITS kita kolaborasinya ada banyak dengan BRIN, dengan universitas lain di Indonesia dan di luar negeri. Ini salah satu contohnya yang kemarin sangat viral ketika pandemi, di awal pandemi. Namanya Robot Medical Assistant ITS Airlangga atau kita nyebutnya RAISA. Ini juga sudah diproduksi secara massal juga di beberapa rumah sakit. Next. Nah, alasan selanjutnya kalau teman-teman kuliah, di sini ada nggak yang pengen kuliah di luar negeri? Saya mau tahu. Ada? Optimis. Nah, ini salah satu, ini teman-teman. Jadi kalau di ITS kita sudah punya beberapa konsorsium internasional. Kalau mau tahu konsorsium internasional itu apa? Itu kayak kalau teman-teman tahu geng gitu ya, kayak punya kelompok, punya komunitas. Nah, di ITS itu kita punya banyak konsorsium. Boleh next, Mas? Nah, jadi ada banyak banget gengnya ITS di dunia. Mungkin di sini juga ada yang di Amerika tapi tidak kita tampilkan. Salah satunya misalnya ACNet Engtech, ini kalau nggak salah di Indonesia masih cuma ada ITS. Jadi yang kerjasama sama Asia Timur. Oke, next. Nah, selanjutnya kalau teman-teman kuliah saya mesti tahu. Biasanya yang dipikirkan ini kan, biayanya berapa. Betul ya? Nah, ini teman-teman, menarik banget kalau di ITS teman-teman yang tidak mampu pun bisa kuliah. Karena apa? Karena kita pakai sistem UKT atau uang kuliah tunggal, ini nanti kita lihat dari kemampuan orang tua. Jadi yang orang tuanya kurang mampu tenang saja, ada UKT yang 500.000. Dan ini bisa di next, Mas. Ini yang untuk SNMPTN dan SBMPTN, yang dulu ya, dulu istilahnya SNMPTN, SBMPTN, cuma 500.000 sampai 7,5 juta. Ini per semester teman-teman bayarnya. Jadi jangan dibayangkan per bulan. Kalau sekolah mungkin per bulan, ini bayarnya per semester. Jadi 1 semester 6 bulan cuma bayar segini aja. Kemudian yang mandirinya juga 7,5 sampai 12,5 saja. Next. Ini tadi sudah saya jelaskan. Terus untuk yang SKM atau seleksi kemitraan mandiri nanti ada uang gedung atau uang pangkal, kita nyebutnya SPI. Kecuali prestasi. Nah, nanti saya jelaskan apa sih seleksi prestasi itu. Next. Nah, ini teman-teman yang menarik. Di ITS, kita di tahun 2021 kemarin ini ya, secara sudah kita total, kita menggelontorkan beasiswa 60,3 miliar untuk kurang lebih 8.000 mahasiswa. Mau tahu 8.000 mahasiswa itu berapa? Sepertiga mahasiswa ITS. Jadi sepertiga mahasiswa ITS itu dapat beasiswa. Artinya kalau di ITS, beasiswa itu ada yang beasiswa tidak mampu dan juga beasiswa karena prestasi. Jadi kalau teman-teman yang mampu tapi berprestasi juga masih ada kemungkinan untuk dapat beasiswa. Next. Terus kalau teman-teman masih ngerasa kurang untuk biaya ini terlalu mahal, teman-teman bisa pakai KIP kuliah, teman-teman nggak perlu bayar apapun, 1% pun nggak perlu biaya, malah dapat uang saku bulanan. Jadi gitu buat teman-teman mungkin ada tetangganya atau temannya atau saudaranya yang ngerasa nggak mampu, tetap bisa kuliah di ITS bareng gitu ya. Next. Oke. Ini mungkin yang teman-teman pengen tahu juga. Kalau di ITS itu belajar apa sih? Next.
kita jelasin dulu. Jadi ITS itu punya fakultas dan sekolah, bisa di next sampai selesai, Mas. Jadi kita punya fakultas dan sekolah, tapi sekolahnya ini beda, nggak kayak SMA gitu ya. Malah yang kita sebut, boleh di next satu kali lagi. Nah, sekolahnya itu malah untuk S2 dan S3. Tapi kalau untuk teman-teman, kalau bisa daftar dari atas ini sampai yang warna oranye ini. Jadi kalau di ITS kita keren teman-teman. Kalau di kampus lain mungkin nyebutnya FMIPA, FT gitu ya. Kalau di ITS kita punya nama gaulnya. Scientix, Insys, Sifplan, Martech, Electics, Creabis, dan Vocation. Nanti saya jelaskan. Next. Kita punya 39 departemen dan 82 program studi. Mungkin yang kelas 10 masih bingung. Jadi kalau di perguruan tinggi, terutama di ITS, itu setelah universitas atau institut, itu nanti dibagi menjadi beberapa fakultas. Ya, fakultas itu untuk dibagi per rumpun besarnya. Kemudian tiap fakultas nanti dibagi lagi menjadi departemen. Dan di bawah departemen nanti ada program studi. Oke, jadi prodinya ada banyak di ITS, ada 17 S3. Jadi kalau teman-teman mau lanjut dari S1 atau D4 langsung ke S3 gitu ya. Di ITS semua bisa gitu ya. Kemudian S2-nya ada sekian dan sekian. Lanjut. Nah, kita bahas fakultas yang pertama. Di sini ada yang suka ilmu murni, yang suka matematika. Wow, bagus, keren. Yang suka fisika, kimia, wah mantap. Nah, jadi kalau di ITS kita, wah mantap, yang belakang juga. Jadi Scientix ini buat fakultas sains dan analitika data. Jadi teman-teman yang suka ilmu murni, cocok banget di sini. Ada fisika, kimia, statistika, biologi, matematika, sains aktuaria. Ini masih jarang ya prodi yang buka sains aktuaria. Dan juga kita ada prodi terbaru, namanya sains analitik dan instrumentasi kimia. Ini beneran baru nih teman-teman. Oke, next dulu. Nah, ini Insys. Ini yang buat teman-teman yang suka di bidang industri. Contohnya apa? Teknik mesin, teknik sistem industri, teknik kimia, teknik fisika, teknik material, dan teknik pangan. Ini yang paling baru. Jadi kalau di ITS, ya benar sih kayak kebanyakan sains dan teknologi. Tapi ya nanti nggak semuanya seperti itu sih teman-teman. Jadi kalau teman-teman di luar minatnya di luar ini masih ada kesempatan. Next dulu. Oke. Ini untuk shift plan. Shift plan ini buat teman-teman yang tertarik di bidang konstruksi, lingkungan, kontraktor. Nah, itu cocok banget di sini. Jadi teknik sipil, teknik lingkungan, arsitektur, teknik geomatika, perencanaan wilayah dan kota, dan juga teknik geofisika. Ada banyak. Ini intinya teman-teman pengen di bidang konstruksi gitu ya. Oke, next. Konstruksi dan perencanaan. Nah, ini menariknya teman-teman, karena tadi sudah saya statement gitu. Statement saya itu adalah ITS itu kita fokus di bidang maritim, kita punya satu fakultas yang spesifik untuk maritim. Jadi kayaknya ini satu-satunya di Indonesia yang kita punya fakultas khusus untuk teknologi kelautan. Ada teknik kelautan, teknik sistem perkapalan, teknik kelautan, teknik lepas pantai, dan teknik transportasi laut. Namanya kita negara maritim, betul ya? Next. Di next dulu aja, Mas. Next lagi. Next. Nah, kita lanjut ke sini aja, ke fakultas dulunya. Kemudian kalau ini Electics, ini buat teman-teman yang suka elektronika dan juga informatika. Di sini ada yang suka programming, suka komputer, banyak ya. Nah, oke. Nah, ITS punya teknik informatika, teknik elektro, teknik komputer, sistem informasi, teknologi informasi, teknik telekomunikasi, teknik biomedik, dan teknologi kedokteran. Ini paling baru di ITS. Mau tahu lebih lanjut? Nanti aja. Next. Nah, kalau tadi udah saya bilang, kalau di ITS itu nggak semuanya teknik dan sains. ITS punya desain loh teman-teman. Jadi kita punya Despro, DKV, interior, manajemen bisnis, yang suka manajemen dan bisnis, dan studi pembangunan. Sekarang karena sudah jurusan sudah nggak ada ya, betul ya? Sudah nggak ada IPA IPS. Nah, jadi sekarang enak teman-teman bisa daftar manapun yang teman-teman suka. Yang dari IPS suka di bidang sosial IPS gitu ya. Ini cocok banget manajemen bisnis dan studi pembangunan. Next. Ini fakultas terakhir yang bisa teman-teman daftar. Ini vocation. Jadi ini teman-teman saya jelaskan sedikit ya. Jadi nggak cuma di ITS, di semua perguruan tinggi di Indonesia kita baginya pendidikan itu ada dua. Pendidikan akademik dan pendidikan vokasi. Nah, pendidikan vokasi ini yang fokus di
praktek gitu ya teman-teman. Ada teknologi rekayasa manufaktur, teknologi rekayasa konversi energi, ini untuk teknik mesin, rekayasa konstruksi bangunan air dan pengelolaan pemeliharaan bangunan sipil, ini teknik sipil. Next. Rekayasa kimia industri, instrumentasi, otomasi, ini teknik elektro, dan statistika bisnis. Jadi teman-teman yang suka di bidang keilmuan, tapi keilmuannya lebih banyak prakteknya, cocok di vokasi, gitu ya. Next. Nah, nggak cuma itu aja, kita punya program namanya IUP. Mungkin teman-teman di kampus sebelumnya sudah dijelaskan juga, kita punya International Undergraduate Program. Di sini ada yang pengen kuliah di luar negeri kan tadi ya? Ada. Nah, kita punya IUP. Nanti apa sih? Kenapa kok ngambil IUP aja? Nah, saran saya ngambil IUP itu enaknya teman-teman bayarnya lebih murah. Karena apa? Kualitasnya udah standar internasional, teman-teman bisa kuliah di luar negeri, tapi cukup biasanya 1 semester sampai 3 semester saja. Teman-teman dapat ijazah 2. Itu namanya joint degree. Dapat ijazah dari ITS dan dapat ijazah dari kampus luar negerinya. Next. Waduh, harus menebak-nebak. Jadi intinya, ini saya masih ingat. Ini yang paling atas ini ya, kotak-kotak. Ini bacanya adalah lecture in English. Anggap aja percaya ya. Lecture in English. Jadi perkuliahan pakai bahasa Inggris. Kemudian ada international exposure. Ada joint degree, ada summer program, short program, excursion dan lain sebagainya. Kemudian dosennya juga dari luar negeri dan juga dosen yang berkemampuan dari global atau dosen Indonesia tapi yang kuliah di luar negeri kayak gitu. Next. Waduh, ini apa lagi gitu ya? Ini persyaratan. Persyaratan nanti saya jelaskan aja di belakang. Next. Nah, untung ini masih bisa kebaca. Jadi ini kalau di IUP di ITS, kita ada beberapa program studi yang sudah membuka kelas internasional. Ada statistika, teknik mesin, teknik kimia, teknik fisika, teknik industri, teknik material, bla 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 bla, banyak. Nanti kalau masih penasaran bisa datang waktu pameran besok ya. Terus ini yang warna yang ada tanda bintangnya, ini adalah program studi yang sudah mempunyai kerjasama joint degree atau double degree tadi. Jadi teman-teman ketika kuliah ambil joint degree, teman-teman ketika lulus dapat 2 ijazah langsung, ijazah dari ITS. Misalnya teman-teman ngambil joint degree teknik sipil. Teman-teman dari ITS dapat bachelor sarjana teknik dan dari luar negeri dapat bachelor of engineering gitu misalnya. Next. Di next terus Mas sampai habis ininya. Nah, jadi di ITS IUP-nya kita ada banyak sekali mitra. Jadi kalau teman-teman mau lanjut ke Malaysia, pengen lanjut ke Taiwan, ke Korea Selatan, Australia, Belgia, Belanda, ada lagi kayaknya Mas. Oke, lagi. Prancis. Ada lagi? Enggak ada. Oke, kayak gitu aja ya teman-teman. Selanjutnya ini teman-teman. Jadi kalau IUP-nya di ITS, tadi kan sudah saya jelaskan. Kalau ITS itu mahasiswa asingnya banyak. Bentar. Kembali. Oh, waktunya habis. Oke, 10 menit. Jadi kita udah menerima banyak mahasiswa asing mulai ini karena pandemi sudah kita anggap udah oke gitu ya. Ini dan ada wisuda joint degree. Jadi joint degree ini yang di Korea Selatan langsung direkrut di Korea Selatan. Jadi teman-teman ketika lulus joint degree-nya langsung direkrut di perusahaan di Korea Selatan. Next. Oke, langsung penerimaan mahasiswa. Next, kita agak cepat. Program, jadi di ITS kita punya 3 program ya teman-teman ya. Program sarjana, sarjana terapan, dan sarjana kelas internasional. Next. Ini terbaru, sarjana, kita nanti ada 3 jalur utama, yaitu seleksi nasional berdasarkan prestasi atau senam PTN yang kemarin, seleksi nasional berdasarkan tes, dan seleksi mandiri oleh PTN. Nanti ada kalau di tes dibagi 2, seleksi prestasi, dan seleksi kemitraan dan mandiri. Next. Untuk next dulu. Nah, jadi untuk seleksi nasional berdasarkan prestasi, ini saran dari saya, tips dan triknya adalah teman-teman usahakan dapatkan prestasi lainnya sebagai pendukung. Jangan menyerahkan rapot saja. Kemudian nanti ada nilai mata pelajaran pendukung prodi maksimal 2. Jadi kalau misalnya prodinya teknik kimia, nanti teman-teman dilihat kimianya berapa, matematikanya berapa misalnya. Kemudian kalau ngambil desain, tentunya ada portofolio. Next. SBMPTN, tentunya ada UTBK, sekarang namanya
Sementara tes terstandar berbasis komputer ini kayak UTBK, nanti ada yang dinilai potensi kognitif, penalaran matematika, literasi dalam bahasa Indonesia, dan literasi dalam bahasa Inggris. Bagi yang ngambil desain nanti ada portofolio. Next. Seleksi prestasi. Ini prestasi. Jadi kalau teman-teman yang nggak keterima di senam PTN atau seleksi nasional berbasis prestasi tadi, ITS masih punya seleksi prestasi ini yang diadakan sama ITS. Prestasinya yang diakui lebih banyak. Jadi termasuk akademik, non-akademik, dan organisasi. Pengalaman OSIS. Di sini ada yang OSIS? Nggak ada OSIS? Oh, nah intinya yang keorganisasian yang setara dengan OSIS itu bisa diakui sebagai prestasi. Atau ketua panitia. Next. Pilih 3 prestasi. Next dulu aja. Dan ini tanpa uang gedung. Kalau teman-teman keterima di seleksi prestasi tanpa uang gedung. Kemudian seleksi kemitraan dan mandiri. Bedanya kalau kemitraan itu buat yang orang tuanya kerja di mitra ITS. Mandiri itu untuk umum. Ini nanti pakai nilai UTBK atau TKA ITS. Nanti kita tanya-tanya lebih lanjut. Bukti prestasi dan sebagainya. Untuk yang sarjana terapan ada 3 jalur masuk. Prestasi reguler dan mandiri. Kayak tadi lah intinya. Ini bisa pakai KIP kuliah. Next. Untuk IUP sarjana kelas internasional. Next. Sampai 4. Pakai UTBK, TKA, nilai rapot, deskripsi diri, sertifikat kemampuan bahasa Inggris, dan juga prestasi. Next. Nah, ini teman-teman, ini jadwalnya yang tahun lalu. Jadi kita ada banyak seleksinya kalau teman-teman lihat. Biasanya kalau teman-teman nggak keterima senam PTN, wes pedot gitu ya teman-teman ya. Wes harapanku pupus gitu. Ternyata enggak teman-teman. Ternyata kalau nggak lulus senam PTN masih ada SBMPTN, seleksi prestasi, SKM, seleksi prestasi, seleksi reguler, seleksi mandiri, IUP batch 1, IUP batch 2, dan IUP batch 3. Kurang lebih kalendernya yang tahun lalu itu seperti ini, yang tahun depan nanti kita tunggu informasi resminya. Next. Nah, ini yang perlu teman-teman simpan untuk informasi di its.ac.id/admission. Next. Untuk pendaftaran nanti dibalik. Jadi admission.its.ac.id. Next. Ini biayanya sudah saya jelaskan tadi. Next. Nah, biaya hidupnya di Surabaya masih terjangkau teman-teman. Kalau untuk kos itu masih ada kos harga 500.000 per bulan itu ada. Tapi kalau teman-teman ya mau ngambil apartemen juga boleh, kontrakan juga boleh. Makan mulai dari Rp7.000 per porsi itu juga ada di Surabaya. Oke, next. Nah, untuk informasi nanti teman-teman bisa cek di website tadi, sama kita punya Instagram, di next saja Mas. Oke, next lagi. Nah, ini yang bawa HP, ayo di follow. ITS_admission, nanti kita bakal share informasi terkait penerimaan mahasiswa baru, termasuk ini teman-teman, di ITS. Halo. Nah, terima kasih. Jadi di ITS nanti kita akan share termasuk informasi free pass. Jadi free pass itu teman-teman kalau misalnya ikut lomba di ITS, teman-teman juara 1, teman-teman auto lolos antara senam PTN atau seleksi prestasi tanpa dilihat nilainya. Jadi nanti silakan di follow di sini ITS_admission. Oke, mungkin gitu aja Pak Iksan. Kita masih ada waktu untuk tanya jawab. Terima kasih Mas Girit dan Pak Iksan. Tepuk tangan untuk mereka, beliau berdua dari ITS. Nah, ya kalau saya tertarik yang bagian teknik tadi ya luar biasa, ada motor, terus bagian kapal juga, ada kereta api juga. Nah, silahkan sekarang 30 menit terakhir ini silahkan jika ada pertanyaan bisa langsung, ya boleh. Ini bisa maju ke depan. Yang bagian online bisa nanti lewat kolom chat ya. Silahkan bisa bertanya lewat kolom chat. Monggo bisa maju, perkenalkan diri, nama panggilan siapa dan pertanyaannya apa. Oke, terima kasih tadi penjelasannya tadi sudah sangat lengkap bagi kami. Cuman saya mau bertanya, tadi kan ada yang khusus OSIS itu ya. Kan di Loyola ini nggak ada OSIS, adanya di KKL. Tapi selain di KKL itu ada organisasi-organisasi lainnya.
seperti organisasi khusus penelitian. Loyoret di sini ada. Nah, apakah menggunakan Loyoret itu apakah bisa setara dengan OSIS atau tidak? Kemudian saya juga mau bertanya mengenai ospek, karena ini kan tentu saja penting bagi mahasiswa baru. Nah, bagaimana sih sistem ospek di ITS itu? Itu saja sih Pak, terima kasih. Oh ya, saya Yosua. Panggilannya Yosua. Oke, terima kasih Mas Yosua. Yang pertama, beliau menanyakan apakah selain OSIS misalnya seperti penelitian itu bisa diakui atau tidak. Terus yang kedua, ospek di ITS. Mungkin untuk yang selain OSIS, asalkan ada surat keterangan, misalnya Anda ikut di mana seperti itu, terus dapat surat keterangan ataupun sertifikat, itu bisa dijadikan bahan tambahan untuk menambah nilai adik seperti itu. Jika sudah tidak punya prestasi apa-apa, misalnya juara 1 Olimpiade nggak ada, emasnya punya sertifikat itu silahkan dimasukkan. Siapa tahu ada 2 peserta terakhir yang mau kita ambil, yang satunya nggak punya prestasi apa-apa, sedangkan yang satunya punya sertifikat tadi. Mungkin bisa jadi yang punya sertifikat nilainya akan lebih tinggi. Itu yang saya jawab untuk yang pertama. Untuk yang kedua, yang masalah ospek, di ITS sudah tidak ada yang namanya ospek. Ya. Jadi ospek harusnya di universitas negeri sudah dilarang. Tapi pelatihan-pelatihan seperti pelatihan yang ada keterampilan dasar, keterampilan manajemen itu ada. Tapi sifatnya bukan ospek. Bukan, kalau dulu zamannya saya, mungkin zamannya Mas Girit mungkin masih merasakan kalau ospek itu masih ada. Tapi mulai tahun, sebenarnya setelah Pak Nuh jadi menteri, itu memang di ITS sangat-sangat tidak diperbolehkan untuk adanya ospek. Dan alhamdulillah sampai sekarang sudah kelihatan. Jadi masuk di ITS itu Pak, nggak harus gundul. Rambutnya gondrong udah nggak apa-apa sekarang. Kalau dulu enggak. Untuk apa kalau dulu? Kenapa maba harus gundul? Karena kami pengen mengajari etika. Hei, anak yang baru silakan menyapa dong ke kakak tingkatnya seperti itu. Dan saya juga berharap yang kakak tingkatnya juga memberikan salam yang baik untuk adik-adiknya seperti itu. Jadi jangan khawatir Mas, di ITS nggak ada ospek seperti itu. Oke, mungkin itu bisa menjawab. Silakan Bapak. Oke, sudah terjawab ya Mas Joshua. Tidak ada ospek, lebih ke keluargaan ya, saling mendukung kerjasama. Apakah ada pertanyaan lain lagi dari teman-teman? Oke, bisa maju ke depan. Sambil menunggu mungkin di bagian kolom chat ada yang bertanya, silahkan. Monggo perkenalkan diri dan pertanyaannya apa. Perkenalkan, aku Hasna dari kelas 10G. Mau tanya, ini kan aku ada sedikit tertarik sama teknik ya, terutama teknik sipil. Nah, teknik sipil tuh bedanya sama teknologi rekayasa konstruksi bangunan air itu apa? Itu tadi bedanya pembelajarannya apa gitu. Udah, terima kasih. Terima kasih, apakah sudah jelas? Ya, sudah. Pertanyaannya oke. Tadi Oke. Mbak Hasna. Ya, jadi gini teman-teman, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kalau pendidikan ya, pendidikan itu ada 2, pendidikan akademik dan pendidikan vokasi. Bedanya apa? Kalau diibaratkan, kalau pendidikan akademik itu kayak SMA, kalau pendidikan vokasi itu kayak SMK, jadi lebih banyak prakteknya. Nah, kayak gitu. Bedanya kayak gitu, cuma nanti ya ilmunya sama, tetap di vokasi itu tetap dapat keilmuannya, teorinya tetap dapat, cuma dia lebih fokus ke praktikalnya. Nah, kayak gitu. Contohnya apa? Contohnya magangnya, misalnya magang kerja magangnya itu kalau di sarjana itu tetap ada magang juga. Magang itu biasanya sekitar 1 bulan, itu udah cukup kalau untuk sarjana. Kalau untuk sarjana terapan itu 1 semester biasanya kurang lebih. Jadi bedanya kayak gitu. Jadi lebih banyak praktikalnya. Kayak gitu. Tadi yang namanya panjang teknologi rekayasa konstruksi sipil dan juga manajemen bangunan air itu tadi itu teknik sipil. Jadi sama kayak teknik sipil, cuma bedanya yang tadi itu vokasi, yang teknik sipil itu pendidikan akademik atau S1, yang ini D4. Setara. Jadi gelarnya kalau yang di akademik gelarnya nanti sarjana teknik, kalau yang di sarjana terapan itu nanti STRT, sarjana terapan teknik. Jadi sarjana juga.
Jadi kalau teman-teman nanti ngambil S2 dari yang D4 juga bisa. Nanti S2 terapan atau S2-nya teknik sipil misalnya tadi ya, itu juga bisa kayak gitu. Jadi udah setara. Jadi di tes sudah nggak ada D3. Kalau mungkin di kampus lain kan D3. Nah kalau di tes itu D4. Jadi udah setara sama S1. Gitu. Sama-sama. Terima kasih jawabannya Mas Girit. Sudah terjawab ya? Baik, terima kasih. Apakah ada pertanyaan lagi? Mumpung masih ada waktu untuk sesi tanya jawab. Apakah ada? Monggo, monggo. Masih ada sekitar 10 menit. Sambil Mungkin gini, nunggu apakah ada yang ya, mau sampaikan? Oke, gini, Pak. monggo, Mas. Mungkin teman-teman ada yang pengen tanya, misalnya saya pengen kuliah, pengen curhat itu juga boleh ya. Misalnya saya tuh pengennya tuh kuliah di sini, tapi orang tua saya pengennya di sini. Masih ada kasus kayak gitu, betul? Masih ada. Nanti silakan nanti bisa kita curhat, nanti kita selesaikan bareng-bareng. Atau mungkin ada juga teman-teman masih bingung kayak tadi, bedanya ini sama ini apa sih? Kak, mungkin saya pacu ya. Teknologi kedokteran itu apa sih bedanya sama kedokteran? Atau misalnya instrumentasi itu apa sih? Teknik perkapalan sama teknik sistem perkapalan itu bedanya apa? Silahkan ditanyakan. Mumpung ada forum yang bagus banget ini dari SMA Kolose Loyola yang sudah memfasilitasi teman-teman, keren banget. Ada bursa informasi pendidikan tinggi, silahkan dimanfaatkan. Monggo teman-teman, silahkan. Apakah ada? Monggo. Silahkan mungkin satu pertanyaan lagi. Ada? Sebelum kita akhiri juga. Ada? Monggo, monggo. Siap, kakak yang bagian depan ya. Ini tampang seperti polisi ini ya. Iya, Pak. Oke. Saya lihat Cocok cocok ya kalau jadi akademi militer gitu kan ya. TNI, ABRI, polisi, wis kabeh. Nah, silahkan namanya siapa, pertanyaannya apa? Oke, Pak. Perkenalkan, nama saya Jendra dari kelas XJ. Saya ingin tanya, kan itu kan lokasinya berada di Surabaya. Kalau misal orang-orang pendatang kayak saya gitu pergi ke institut tersebut, apakah ada asrama atau misal kos-kos yang terjangkau di area sekitar universitas tersebut? Ya. Sekian. Oke, Mas matur nuwun, Mas Jendra. Apakah ada asrama dan apakah ada kos yang terjangkau? Kalau dari luar Surabaya, malah peluangnya lebih besar untuk masuk di asrama ITS. Memang sampai saat ini ITS tidak bisa menyiapkan untuk 5.000 mahasiswa baru. Tapi kalau sekitar 2.000 mahasiswa itu masih bisa. Caranya gimana? Ketika Mas Jendra keterima menjadi mahasiswa ITS, otomatis nanti setelah daftar ulang Mas Jendra punya nomor RRP. Nomor itu yang bisa dimasukkan untuk mendaftar atau menempati asrama di ITS. Ya, jadi jangan khawatir, kos-kosan pun juga dekat di sana. Di sekitar kampus banyak sekali kos-kosan yang katanya Mas Girit tadi udah dibilang 500.000 pasti dapat. Yang penting adik-adik mantapkan niatnya untuk kuliah di ITS. Mungkin kalau bisa diterima di ITS, orang tua akan mengizinkan seperti itu. Ya, jangan khawatir. Kalau misalnya keterima di ITS, terus di pertengahan jalan tidak bisa untuk membayar UKT, silahkan menggunakan haknya untuk bilang ke IKOMA. Nanti IKOMA akan membantu, Pak, untuk hal tersebut. Ya, jangan khawatir. Jangan sampai sekarang ada uang untuk kuliah di semester kelima nggak ada uang terus adik nggak mau masuk. Jangan. Kita akan selesaikan bersama. Kalau ada masalah keuangan, mungkin kita akan cek ke rumahnya benar nggak. Yang dulunya misalnya bapaknya seorang pengusaha, terus lagi jatuh usahanya, terus nggak bisa membayar, silahkan masuk ke IKOMA atau masuk melalui kemahasiswaan. Laporan di sana, nanti kita akan tindak lanjuti seperti itu. Jadi intinya jangan khawatir, insya Allah walaupun bukan dari orang Surabaya, malah kesempatannya sangat besar Pak untuk menempati di asrama. Mungkin itu bisa menjawab pertanyaannya Mas Jendra. Apakah sudah terjawab ya? Jadi ada nanti dilihat entah itu orang tuanya berapa, nanti ada. Dan ada itu juga Pak. Jadi kalau di Surabaya ada juga asrama mahasiswa nasional. Nah itu juga bisa. Jadi nanti satu asrama dengan seluruh perguruan tinggi di Surabaya, itu di Surabaya ada.
Kalau gitu tadi biaya kos tadi terjangkau. Nanti kalau misalnya masih ternyata uang dari orang tua masih kurang gitu ya. Nanti teman-teman bisa tadi ikut tim riset, ikut magang. Di tes itu ada banyak sekali kesempatan buat teman-teman. Misalnya teman-teman kalau sudah angkatan mungkin tahun kedua, ketiga lah. Ketiga, keempat ikut magang atau ikut jadi asisten dosen. Ada ceperannya. Kayak gitu. Jadi selama teman-teman aktif itu biasanya nanti ada jalannya gitu. Dan juga bisa ikut tim volunteer di kami, Pak. Per jam kita kasih 20.000, Pak. Seperti itu. Jadi jangan khawatir. Di tim admisi kita juga membutuhkan mahasiswa dan kita membuka peluang. Siapa yang menjadi mitra kami? Gitu. Kita bayar. Walaupun 1 jamnya 20.000, lumayan. Kalau sehari ngambil 3 jam dan 60.000. Dikalikan berapa hari? Setiap tanggal 5 kita kasih, Pak. Kita bayar seperti itu. Jangan khawatir, kalau urusan yang penting adik-adik bisa masuk dulu di ITS. Itu syaratnya. Ya. Kalau masalah keuangan, ayo kita pikir bareng-bareng. Ya. Jangan sampai kepengen di ITS, tapi nggak daftar, terus kepengen lagi seperti itu. Jangan satukan niatnya. Kalau mau ke ITS, silakan ke ITS. Kita tunggu di sana. Ya. Mudah-mudahan di tahun depan, Pak, ketemu dengan saya dan Mas Girit di bagian pendaftaran ulang sebagai mahasiswa baru seperti itu. Yang penting gelem gerak ya Pak. Iya. Mesti ono jalan. Yang penting gerak. Pasti, iya. Nah ini ada pertanyaan dari kolom chat. Tadi saya dengar tentang free pass di ITS. Kalau berhasil memenangkan kompetisi yang diadakan ITS, kira-kira di mana ya kita bisa mendapatkan informasi lebih lanjut secara rutin supaya bisa mempersiapkan diri. Itu pertanyaan dari siswa yang bernama Mi. Mi siapa ya? Misha. Oh ya, itu pertanyaannya. Oke, langsung dijawab. Jadi mungkin teman-teman di sini juga tadi udah menyimak ya. Di ITS kita menyediakan free pass, teman-teman. Ini menarik banget. Mungkin nggak semua perguruan tinggi punya. Jadi di ITS kalau teman-teman ikut kompetisi dan teman-teman juara 1, itu biasanya berkelompok, teman-teman. Jadi tenang saja, biasanya berkelompok. Satu kelompok itu biasanya 2 orang, ya betul ya Pak ya. Jadi sampai 2 orang itu bisa dapat free pass dua-duanya. Maksimal 2 orang itu nanti dapat free pass. Jadi kalau teman-teman daftar senam PTN, walaupun nilainya nanti kalah, teman-teman yang diprioritaskan buat keterima, gitu. Teman-teman daftar seleksi prestasi, misalnya senam PTN, saya nggak eligible nih Kak. Terus bisa lewat pakai seleksi prestasi, gitu. Caranya gimana? Teman-teman bisa ikuti Instagram kita tadi, ITS_admission, dan juga ITS_campus, CAMPUS. Nah, di 2 Instagram itu kita share tentang informasi free pass, tentang kegiatan lomba. Contohnya yang sekarang nih sedang dibuka ada sistem informasi, kemudian ada statistika, ada teknik mesin, dan lain sebagainya. Nanti dilihat, nanti kita post di Instagram admission dalam waktu bulan ini kita mulai. Misalnya kita mulai kegiatan lomba berhadiah free pass itu mulai bulan ini, Pak. Gitu. Jadi gitu ya teman-teman, silakan diikuti, menarik banget. Bayangin teman-teman cuma ikut lomba, yang penting niat, menang, udah auto jadi mahasiswa, gitu ya. Gitu. Siap, terima kasih jawabannya. Yang penting dicoba dulu, ikut lomba, menang, langsung ada jalur khusus, jalur dan lombanya macam-macam, Pak. Jadi lombanya ada yang bentuknya karya tulis, mungkin yang teman-teman suka karya tulis nanti bisa ikut. Ada juga yang lombanya lomba presentasi atau berupa project, ada juga yang berupa tes tulis kayak olimpiade gitu juga ada. Nanti silakan teman-teman ambil mana yang terutama prodi yang teman-teman incer. Misalnya teman-teman pengen teknik mesin, cari yang teknik mesin ketika buka, coba. Misalnya ataupun yang teknik kimia lagi buka nih, coba, gitu silahkan. Oke, terima kasih. Ada tambahan Pak Iksan? Enggak ada Pak, silakan. Mungkin masih ada yang mau bertanya. Ya, apakah yang di bagian online bisa atau ingin bertanya, monggo bisa lewat chat. Atau di bagian offline, masih sedikit waktu. Apakah ada? Atau sudah cukup? Cukup?
ada yang mau disampaikan dulu sebelumnya, sebelum kita tutup? Oke, karena yang barusan Pak, yang bertanya ada 4 orang, ya, Mas Yosua, Mbak Hasna, Mas Jendra, sama yang online tadi, Michelle mungkin ya. Mungkin keempat anak ini besok bisa ke booth dan langsung memilih souvenir apa yang mau diambil. Seperti itu ya. Silakan, kita siapkan untuk 4. Nah, kalau tadi saya bilang duluan Pak, yang bertanya dapat Mici. Halo Mici. Halo Mici. Mici Halo, besok bisa maaf. ke booth ya, karena ITS hanya besok saja. Mohon maaf, ITS Baik. tidak bisa ikut sampai tanggal 17. Kebetulan kami di tanggal besok pulang dan mempersiapkan untuk acara wisuda, Pak. Gitu. Jadi 4 adik-adik yang bertanya tadi bisa langsung ke booth besok. Silakan milih yang mana yang suka. Kita siapkan 4 hadiah. Ya, silakan. Dan tentunya yang tadi dapat kaos 2 orang juga bisa langsung datang ke booth kami seperti itu. Mungkin itu Pak yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan yang belum minat setelah kita presentasi maunya minat ke ITS seperti itu. Mungkin itu yang presentasi dari tim ITS. Pak. Oke, jadi nambahin aja teman-teman, nggak cuma yang tadi tanya, kalau teman-teman mungkin di sini malu gitu ya Pak ya, bisa datang besok, kita ada booth sampai siang, kita cuma sampai siang aja ya Pak, sampai sore lah. Jadi nanti silakan datang, kalau mau tanya-tanya seputar ITS, sangat terbuka, program apa saja yang dibuka, dan lain sebagainya, silakan datang. Juga masih ada hadiah-hadiah lain, jadi teman-teman masih kalau pengen souvenir dari ITS bisa datang, jadi nggak cuma yang tanya tadi aja. Silakan nanti datang, kunjungi, jangan lupa follow Instagramnya. Sampun nggih. Sekali lagi tepuk tangan untuk Pak Iksan dan Mas Gideon.